Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'im tinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ada satu amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu beriktikaf, berdiam diri dengan niat beribadah kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aku membuatkan tenda untuknya, kemudian beliau salat subuh, kemudian beliau masuk ke dalam tenda iktikafnya. Ibadah iktikaf sesungguhnya sangat dianjurkan, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi pelaksanaan pada bulan Ramadan merupakan sekian dari wasilah yang digunakan seorang hamba untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dalam beriktikaf, seorang hamba diminta memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan meminta ampun kepada Allah, dan mensyukuri atas nikmat-nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan beriktikaf, seorang mutakif, orang yang beriktikaf, diharapkan dapat memperbaiki kualitas penghambaannya kepada Allah. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, semua amal ibadah memiliki hikmah, kerahasiaan dan tujuan, sebab semua amal ibadah memberikan manfaat bagi fisik dan jiwa. Jiwa manusia seringkali terpaku pada satu fenomena hingga lupa pada tujuan. Jiwa macam ini perlu penenang, guna menenangkan dan membersihkan hati daripada kelupaan kepada Allah, sehingga kembali ke rel kebenaran yang hendak dicapai di awal, yaitu derajat takwa. Dan semua pembersihan ini ada pada iktikaf, yang intinya menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat negatif, mengevaluasi agar tidak bersemayam di relung hati, menghadirkan kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan, mengisi hati dengan sifat-sifat kebajikan. Inilah kisaran hati orang-orang yang beriktikaf. Mereka mengembalikan posisinya pada awal penciptaan manusia dan penyadaran bahwa seluruh alam semesta ini hanya bertunduk dan bertasbih kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walahu ma fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya bertunduk. Dunia merupakan fenomena yang sering membuat hati manusia lupa hingga sakratul maut tiba. Tanpa fase sakratul maut, dunia mampu melupakan fitrah manusia yang hanya bertunduk dan bertasbih kepada Allah dan fitrah alam semesta lainnya. Membersihkan hati dengan perenungan akal, menyucikan jiwa dengan ilmu, berzikir, ketaatan. Itulah tradisi yang telah dilakukan Rasulullah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kegiatan serupa sering dikenal dengan menyendiri atau tahannuts. Tahannuts sering dilakukan Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul di Gua Hira. Adapun keuntungan dalam beriktikaf, yang pertama, iktikaf yang benar akan memberikan perbaikan dan buah di hati, serta menumbuhkan sifat ikhlas dan penyucian jiwa. Yang kedua, orang-orang yang beriktikaf adalah orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Jika pencarian itu lengkap, maka Allah akan mengampunkan atas dosa-dosanya. Yang ketiga, orang-orang yang beriktikaf adalah pribadi-pribadi yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, orang yang beriktikaf telah berhasil memelihara dirinya daripada kelupaan kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan haram, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Semua ini merupakan hakikat peribadatan dan ketundukan kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada masa Islam, Allah mensyariatkan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka pada akhirnya kita mengetahui mengapa majelis-majelis kecil para sahabat Rasulullah di masjid atau di rumah-rumah berubah menjadi wacana merawat kesinambungan iman dan semangat jihad. Maka kata mereka, kata Ali bin Abi Thalib, adalah zikir dan diam. Mereka adalah perenungan. Selain 4 keuntungan yang telah saya paparkan tadi, ada lagi keuntungan
yang selama ini mungkin tidak kita ketahui, yaitu keuntungan iktikaf bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, bermanfaat bagi jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan dapat membangkitkan kekuatan baru. Demikianlah iktikaf. Begitu dahsyatnya keuntungan dan hikmah yang dapat kita petik dan dirasakan bagi kaum muslimin dan muslimah yang mau merasakannya. Begitu mudah dan murahnya ajaran Islam dalam memberikan solusi bagi umatnya. Marilah kita beriktikaf guna meraih ketenangan dalam jiwa kita. Semoga Allah berkenan menerima ibadah syam kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.